Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Intan Dwi Septiana dari jurusan Sistem Informasi UPBJJ Malang. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk pemenuhan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, pada praktikum kali ini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada praktikum ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework dan digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum kedua, saya sudah membuat beberapa fitur pada sistem belajar menggunakan Vue. Lalu sekarang untuk tugasnya adalah merefaktor halaman yang sudah ada menjadi custom elemen dalam bentuk Vue component dan template, dan perlu ditambahkan beberapa indikator untuk hasil belajar ini. Untuk proyek Vue pada tugas 3 ini kita bisa memberi namanya tugas 3 strip Vue strip ut yang berisi indeks HTML sebagai rootnya, lalu ada aset yang berada di dalamnya itu CSS, style CSS nya, lalu ada data yang berisi data bahan ajar, lalu JS ada app.js, lalu juga ada service template. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Nah, di sini ada catatan mengenai nama file menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style yang digunakan tugas ini. Untuk komponennya seperti stock strip table.js atau menjadi Vue component dan perintah Vue.component. Setelah itu ID template juga perlu konsisten, sebagai contoh tpl strip stock, tpl tracking, dan sebagainya. Misal tab stock tracking adalah sebagai contoh seperti berikut. Pada poin pertama, kita diminta untuk menampilkan daftar stok ajar untuk seluruh UT daerah, bebas menggunakan tabel, list, bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Untuk datanya sendiri ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok safety, dan statusnya. Sebelumnya saya sudah membuat coding untuk aplikasi ini. Pada tugas 3 Vue ini ada folder CSS berisi style.js, pada data berisi data bahan ajar.json, untuk JS nya berisi app.js. Lalu ini untuk tampilan pada halaman 1, pada halaman stok bahan ajar. Pada halaman stok bahan ajar ini berisi judul data stok bahan ajar yang berisi pilihan untuk UPBJJ nya, bisa dipilih sesuai UPBJJ yang akan disesuaikan. Lalu ada filter hanya stok yang menipis yang ditampilkan, lalu ada reset filter di sini untuk
mereset filter yang diterapkan pada halaman ini. Kita coba untuk UPBJJ Jakarta yang ditampilkan hanya stok penipis. Kita coba reset, maka akan kembali ke setelan awal, ditampilkan semua UPBJJ dan juga semua stok, baik yang stok aman maupun menipis. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Lalu terdapat fitur untuk filter sort dan sort data stok. Tadi kita sudah mempraktikannya untuk titik daerah dan kategorinya. Lalu di sini juga menampilkan status dari stok bahan ajar dan terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, memperbarui data bahan ajar, menghapus data bahan ajar. Kita coba di sini. Kita ada menu untuk menambahkan data bahan ajar. Kita coba memasukkan kode mata kuliah. Di sini kita coba untuk menambahkan data bahan ajar baru. Akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil ditambahkan. Jika kita oke, maka akan menambahkan di sini untuk data bahan ajar baru. Di sini untuk banyaknya bahan ajar sebanyak 22 dengan safety atau berapa banyak data yang dianggap aman itu 15 buah. Karena stoknya 20, maka dia akan dianggap aman. Kita coba edit untuk data bahan ajar dasar-dasar sosiologi. Di sini untuk banyaknya data sebanyak 2 buah dan safety atau dianggap amannya 8 buah. Kita coba tambahkan 8 buah sehingga menjadi 10 data. Nah, dia akan berganti menjadi status aman bahwa data bahan ajar tersebut melebihi stok safety-nya. Lalu kita lanjut ke poin kedua. Di sini kita diminta untuk menampilkan halaman tracking delivery order atau DO. Untuk menampilkan halaman tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1 sebelumnya menggunakan framework WJS. Di sini kita akan menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Penggunaan dapat melakukan submit pencarian dengan menekan tombol enter, lalu clear atau reset dengan menekan tombol escape. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan input DO yang baru.
isinya nomor DO yang tergenerate otomatis, terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Misal nomor DO nya DO 2025, sequence numbernya 001 untuk data awal, lalu akan berlanjut ke sequence number selanjutnya. Lalu setelah nomor DO ada NIM, nama ekspedisi yang dipilih, paket bahan ajarnya, tanggal kirim, total harganya. Lalu terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman, baik data waktu menggunakan local time date-nya, lalu keterangan berdasarkan input pengguna. Di sini kita akan berpindah ke halaman tracking DO. Kita coba ke cari DO ataupun NIM. Kita coba satu. Di sini karena NIM-nya sama, maka tampil dua-duanya. Kita coba cek dulu data di sini memang di data bahan ajar.json nya terdapat dua bahan ajar, sehingga yang ditampilkan juga dua sesuai dengan dari data dummy-nya tadi. Mungkin itu saja hasil praktikum saya terkait tugas 3 ini. Bila masih ada kekurangan maupun kesalahan dalam praktikum ini, mohon diberikan arahan dan juga bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.